Berikutnya kita akan membahas mengenai rapat arus ya. Nah, rapat arus atau bahasa Sundanya ya, atau bahasa Jawanya, itu adalah current density. Itu menyatakan banyaknya arus ya, banyaknya arus per satuan luas penampang, per satu satuan luas penampang ya. Nah, aliran muatan itu pada konduktor, aliran muatan disebut dengan apa? Satuan waktu arus listrik. Ya, arus listrik itu banyaknya muatan yang mengalir ya pada sebuah penampang setiap satu satuan waktu. Nah, arus itu didefinisikan atau dihitung dengan mengintegralkan JDA. Nah, J itu apa? J itu yang disebut dengan rapat arus. Kalau kemarin kita pas listrik statis kita bicara rapat muatan ya, itu karena muatannya nggak bergerak. Ketika kita ngomongin muatan yang bergerak, kita bicaranya rapat arus ya, atau current density. Nah, itu J. Jadi tergantung pada satu rapat arusnya. Yang kedua, itu adalah diintegralkan terhadap DA kan. Artinya itu adalah vektor elemen luas ya, pada permukaan yang dialiri oleh muatan. Jadi besarnya arus yang mengalir pada konduktor gitu ya, pada konduktor itu dihitung dengan mengintegralkan JDA. Nah, sekarang kalau arus itu serba sama pada seluruh bagian penampang, ya, atau kita bilang bahwa rapat arusnya itu konstan. Artinya nggak ada rapat arus yang lebih rapat daripada yang lain gitu. Jadi sepanjang konduktor atau sepanjang bagian penampang itu konstan. Nah, itu bisa kita tulis dengan I sama dengan JA, dikali aja ya. Jadi bisa kita hitung langsung perkalian aja kalau misalkan dia konstan, kan dia nggak berubah terhadap DA. DA itu apa tadi? Elemen luas. Kalau rapat arusnya konstan sepanjang penampang itu langsung aja dikaliin JA. Nah, berarti rapat arus itu pengertiannya adalah I per A. Kan itu ya, pengertian dari rapat arus itu adalah banyaknya arus per satuan luas penampang. Jadi J sama dengan I per A. I tadi gimana? Besarnya arus sama dengan N, NA, V, V, R. N itu adalah jumlah muatan, A itu adalah luas, V kecepatan drift atau laju alir, dan Q itu adalah muatannya. Ya. Per A, ada yang sama nggak nih? A-nya sama ya? Berarti bisa kita coret ya? A-nya sama bisa kita coret. Jadi rapat arus, kalau ya, ingat ya, ini kalau rapat arusnya konstan itu bisa dihitung dengan kayak gini, N, V kali Q. Jadi dikaliin aja. Nah, sampai sini bisa dipahami ya namanya rapat arus ya. Jadi rapat arus itu menyatakan besarnya banyaknya arus per satu satuan luas ya. Nah, oke. Nah, itu tadi bahwa I itu dihitung dengan mengintegralkan rapat arus terhadap elemen luas. Dan kalau rapat arusnya konstan, bisa juga rapat arus itu dihitung dengan J sama dengan I per A atau NVQ. Nah, contoh, ini sebuah penghantar ya. Sebuah penghantar dia berbentuk silinder. Artinya kita potong si silinder itu, bukan kita potong, ya kita lihat dia dari depan gitu ya. Artinya dia kalau silinder kan penampangnya itu berbentuk lingkaran ya. Nah, jari-jarinya adalah 2 mm. Mengalir arus dengan rapat arus homogen. J sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Oh, sorry, belum kelihatan. Nah, 2 mm. Dia ada rapat arus sebesar J sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 A per meter kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapakah bagian arus pada bagian luar penghantar? Yaitu pada penampang dengan jari-jari dari R per 2 sampai R. Jadi dari sini nih, ya, dari sini ke sini. Berapa besarnya arus di daerah sini? Paham nggak soalnya? Ya, betul. Nggak yang di bagian dalamnya, tapi bagian luarnya aja gitu ya. Jadi seolah-olah kita bagi dua aja si penampang ini jadi bagian dalam. Gimana? Ya, dari tengah-tengahnya keluar ya. Jadi berapakah arus yang mengalir di sini gitu.
Paham nggak soalnya? Ini arusnya bukan mengalir ke sana ya. Arusnya itu mengalir ke kita. Arusnya itu mengalir ke kita, tapi kita mau menghitung yang di sepanjang donatnya aja. Nah, kalau artinya kan tadi I itu dihitung dengan rumusnya apa? Integral J dA, di mana J itu adalah rapat arus dan dA itu adalah elemen dari luas. Ya, sekarang ini kan berbentuk lingkaran ya. Kalau berbentuk lingkaran artinya luasnya gimana? Rumusnya luas lingkaran. VR kuadrat. Nah, VR kuadrat. Nah, berarti kalau kita turunin si VR kuadrat ini terhadap R jadinya apa? 2 VR ya. Nah, kenapa harus diturunin? Karena kan I sama dengan integral J dA. dA itu kan turunan ya. Turunan dari A kan terhadap DR. Jadi dA-nya itu adalah 2 VR DR. Ya, atau kita bisa tulis dA per DR sama dengan 2 VR gitu kan ya. Berarti dA itu 2 VR DR. Nah, berarti I sama dengan integral JDA ya. Nah, dA-nya kita masukin sama dengan 2 VR DR. Jadinya I sama dengan integral J 2 VR DR. Nah, batas-batasnya dari mana? Batas-batasnya kan dari sini ke sini. Luas itu berubah terhadap jari-jari kan. Semakin besar jari-jarinya, maka luas lingkaran semakin besar. Nah, berarti ini batas-batasnya itu adalah dari R per 2 sampai R gitu ya. Nah, kita integralkan sampai situ. Ada yang konstan nggak? J konstan kan ya? Di sini dia konstan atau ya emang konstan ya. Rapat arus homogen disebutnya gitu. Rapat arus homogen. Nanti bisa jadi rapat arus itu nggak homogen. Bisa juga dia fungsi terhadap jarak misalkan. Tergantung ya, tergantung soal. Nah, J berarti konstan, boleh kita keluarin 2V juga konstan ya. Berarti yang diintegralkan terhadap DR cuma R aja. Ya, dua kan konstan. Dua kan konstan tak? Kalau R diintegralin jadi apa? 1/2 R pangkat 2. Gitu ya. Nah, kita masukin batas-batasnya itu dari R per 2 sampai R. Kalau kita masukin R ke sini, jadi R kuadrat ya. Kalau R per 2 dimasukin ke sini jadi gimana? Nah, R kuadrat per 4 ya. Nah, setengah juga bisa dikeluarin kan ya? Setengah bisa dikeluarin karena dia konstan kan. Setengah kali 2 kan habis tuh. Ya, setengah bisa kita keluarin. 2 sama setengah habis. Tinggal apa nih? Tinggal VJ. VJ, ini R kuadrat dikurang R kuadrat per 4. Jadi apa tuh? Satu apel dikurangi 1/4 apel. Nah, berarti kalau R kuadrat dikurangi R kuadrat per 4. Nah, 3/4 R kuadrat. Jadinya adalah 3/4 VJR kuadrat. Nah, sekarang baru kita masukin nilai J-nya. 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian nilai R-nya itu berapa? 2 mm. Dirubah ke meter dulu ya. Dirubah ke meter jadinya 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, betul. Nah, itu 2 kali 10 pangkat 5. Ini J-nya. Kemudian jari-jarinya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau dikali, berapa nih? 3/4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 4 ya. Ini 2 kali 2 kan 4. 4 sama 4 kan habis ya. Jadi ini tuh harusnya berapa? Oh enggak, sorry. Ini bukan 2. Ini kan kuadrat. Ini jadi 4 kali 10 pangkat min 6 ya. 4 kali 2 bagi 4. J2. 2 kali 3, 6. Jadi 6 kali 10 pangkat minus 1. Ya benar. Atau jadinya 0,6. 0,6 pi. Gimana, bisa nggak? Bisa ya? Nah, tugas kamu adalah coba kamu ngitung gimana dengan batasnya dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R per 2. Paham nggak? Dari sini, ya pokoknya berapa arus yang mengalir di lingkaran kecil. 5 menit bisa ya? Insya Allah. Oke.
Ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 0,2. Nah, sekarang kita bicara mengenai hukum Ohm. Bagas dapat nggak 0,2? Dapat? Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan hukum Ohm ya. Hukum Ohm. Nah, dalam percobaan itu rasio antara medan listrik E itu dengan kerapatan arus J itu selalu konstan ya. Nah, besaran yang menunjukkan rasio antara E dengan J itu disebut dengan resistivitas ya, atau hambatan dalam. Jadi resistivitas atau rho itu sama dengan E per J. Nah, besarnya E dan pada besarnya J ini selalu konstan. Tapi ini enggak semua benda ya, hanya benda-benda tertentu aja. Yaitu benda-benda yang mengikuti hukum Ohm ya, atau disebutnya kita material yang ohmik gitu. Nah, itu gitu. Jadi antara E sama J itu selalu konstan. Artinya ketika medannya semakin besar, medan listriknya makin besar, berarti J-nya itu apa? Arus listrik ya. Arus listrik juga semakin besar. Nah, atau kebalikannya, kan itu resistivitas. Itu perbandingan antara medan dengan arus. Artinya, semakin besar resistivitas, arus semakin besar atau kecil? Rapat arus makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Karena di sini berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik antara mereka kayaknya bingung kenapa ini kuliah cuma berdua, yang lain di rumah nih. Nah, jadi di sini kan kelihatan ya antara rho dengan J itu berbanding terbalik. Artinya semakin besar resistivitas suatu benda, maka rapat arus pada penampang benda tersebut itu makin kecil. Nah, artinya ada kebalikannya yaitu sigma. Ya, sigma ini disebut dengan konduktivitas. Jadi kebalikan dari resistivitas itu adalah konduktivitas. Nah, kalau konduktivitas justru berbanding lurus dengan J atau dengan rapat arus. Semakin besar konduktivitas, berarti rapat arus juga semakin besar ya. Jadi ini berbanding lurus. Nah, ini ya. Ini perbandingannya selalu tetap baik E per J maupun J per E. Nah, hukum Ohm itu dapat dituliskan sebagai berikut ya, bahwa E itu sama dengan rho kali J ya, rho J. Berdasarkan uraian sebelumnya, kita udah mengetahui kalau yang namanya medan itu berbanding lurus dengan beda potensial atau dengan tegangan gitu ya, atau dengan tegangan. Nah, dengan tegangan dengan medan itu berbanding lurus. Ya, jika medannya makin besar berarti V-nya juga makin besar. Nah, kalau kan E kali D ya, D itu kan jarak ya. Nah, kalau panjang konduktor itu kita sebut L, berarti E kali D ini bisa kita ganti dengan E kali L. Atau E itu sama dengan V per L gitu ya. Sedangkan J itu adalah rapat arus. Rumusnya apa tadi rapat arus? Kalau kita anggap rapat arusnya konstan, I per A gitu ya. I per A. Jadi persamaan di atas itu dapat itu tadi nggak harus konstan sih. Sorry. Jadi persamaan itu dapat kita ganti. E-nya kita ganti dengan V per L, J-nya kita ganti dengan I per A ya. Jadi V per L sama dengan rho I per A. Nah, ini kalau kita tuker ya antara L-nya jadi ke sana. Jadi L-nya kalau pindah ke sana jadinya kan gini ya. Rho L per A. Nah, ini kamu kenal nggak ini besaran ini? Ini apa ini yang di dalam kurung? Ya Hambatan listrik. betul, hambatan ya. Ya, hambatan betul R. Nah, jadi ini jadi hukum Ohm yang kamu kenal waktu di SMA ya. V sama dengan I kali R. Nah, itu kayak gitu ya, bahwa R-nya itu adalah sama dengan rho L per A ya. Persamaan di atas itu memperlihatkan bahwa arus total I sebanding dengan selisih potensial atau beda potensial. Maka rasio V terhadap I untuk sebuah konduktor itu dinamakan dengan resistensi ya, R. Hambatan ya, resistensi. Kalau yang tadi kan resistivitas itu disebutnya hambatan dalam. Rho itu hambatan dalam, tapi kalau R itu hambatan. Beda ini itu ya. Jadi V sama dengan R kali I. Nah,
Tapi aslinya adalah ini, kesebandingan antara E dengan J kalau semakin besar. Ya, walaupun itu mereka bicara hal yang sama sih. Nah, kalau berdasarkan percobaan ya, begitu beda potensialnya diperbesar, maka arus listriknya juga makin besar ya. Ini ya, ketika dia diperbesar, maka arus listriknya makin besar. Nah, maka nyalanya lampu juga makin besar. Kalau kita bikin grafik, itu grafiknya bakal sebanding ya, antara besarnya kuat arus dengan beda potensial. Nah, kesebandingan antara arus yang mengalir pada suatu bahan dengan medan listrik itu diungkapkan dengan hukum Ohm. Ya. Jika faktor kesebandingan tersebut berupa konstanta, maka dinamakan bahan yang ohmik. Ya. Bahan yang ohmik itu artinya mengikuti hukum Ohm. Apakah semua benda di dunia ini mengikuti hukum Ohm? Enggak ya. Contohnya apa coba? Ya betul. Semikonduktor itu dia nggak berbentuk garis lurus grafiknya, tapi berbentuk apa? Kuadrat. Ya beda-beda ya. Ada yang kuadratik, ada yang pangkat 3, malah ada yang pangkat 4. Jadi itu beda-beda. Nah, bahan lain yang kesebandingan antara arus dan medan listriknya itu medan listrik sebanding dengan beda potensial ya. Makanya ini pakai akal medan listrik atau beda potensial. Itu tidak linear, itu disebut dengan bahan yang ohmik. Bahan yang non ohmik, sorry. Nah, contohnya ya betul tadi, yaitu pada bahan semikonduktor. Ya, ini yang bahan yang ohmik dia lurus, tapi kalau yang non ohmik dia bisa kayak gini. Tergantung I-nya gimana, arusnya gimana, ya. Karena kan itu tadi bahwa I itu adalah integral JDA kan. Nah, benda yang tidak dapat dialiri arus listrik disebut isolator. Isolator tahanannya besar, tapi kalau yang tahanannya kecil itu disebut dengan konduktor. Ya, tahanan itu punya sifat kalau makin panjang dia bakal makin besar. Ya, makanya daya ininya si hambatannya kalau kabel itu makin panjang hambatannya juga bakal makin besar ya. Nah, kalau ukuran penampangnya makin besar justru dia makin kecil. Ya, itu tadi yang di dalam kurung sama dengan R sama dengan rho L per A. Dia sebanding dengan L, sebanding dengan panjang, ya, panjang kawat, tapi berbanding terbalik dengan luas tampang. Gitu ya. Yang R itu adalah tahanan yang dimiliki oleh bahan, satuannya ohm. Tapi kalau yang rho itu ohm meter ya, suaminya tante meter. Jadi disebut dengan ohm meter. Satuannya adalah ohm meter, ohm kali meter. Ini yang rho, itu disebut dengan resistensi. Kembalikan resistivitas ini tadi udah ya, adalah konduktivitas sehingga R sama dengan L sigma kali A. Kan kalau pakai rho L per A. Kalau pakai sigma jadi L per sigma A gitu ya. Ini kayaknya tadi udah di video ya. Udah lah ya ini mah ya. Tinggal dimasukin aja soalnya. R rho-nya masukin berapa, L masukin berapa, dapat luasnya. Dapat hambatan. Nah, sekarang kita bicara mengenai kebergantungan hambatan pada tegangan ya. Nah, pada sejumlah piranti elektronika ya, pada sejumlah bahan itu hambatan itu bergantung pada tegangan listrik yang ada di dalam bahan ya. Berdasarkan hukum Ohm, V itu sama dengan I per R. Nah, berarti 1 per R itu sama dengan I per V gitu ya, I per V gitu. Nah, pada kenyataannya, pada kebanyakan bahan semikonduktor itu kayak diode dan transistor, arus itu nggak berbanding lurus kayak tadi ya grafiknya ya. Jadi nggak berbanding lurus dengan beda potensial. Kalau berbanding lurus kan lurus gitu. Nah, kalau ini dia nggak berbanding lurus. Tergantung ya. Nah, kadang arusnya merupakan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik itu artinya pangkat 2 ya. Kalau fungsi kubik pangkat 3 ya. Dan fungsi lainnya bisa beda-beda ya. Nah, jika arus merupakan fungsi kuadratik potensial, maka kita dapat menulis I sama dengan AV tambah BV kuadrat. Kalau linear kan V kali 1 per R ya. Ya kan ya? Ya kan V sama dengan I kali R. Berarti I sama dengan V per R kan? Atau bisa kita tulis 1 per R kali V gitu kan ya.
1 per R-nya bisa kita anggap sebagai sebuah konstanta gitu kan. Nah, itu karena R-nya konstan. Tapi kan ini R-nya nggak konstan, ya. Nah, jika dia arus merupakan fungsi kuadratik potensial, maka dapat ditulis A kali V tambah BV kuadrat. Jika fungsi arus kayak gini, maka itu hambatan nggak bisa ditulis dalam bentuk hukum Ohm standar ya, tapi harus ditulis dalam bentuk diferensial. Kalau tadi gimana? I per R sama dengan I per V ya? Ya kan? I per R, 1 per R sama dengan I per V. Nah, itu kalau linear. Kalau nggak linear, ya kita bentuk dalam bentuk diferensial, dalam bentuk turunan. Seberapa besar perubahan arus ketika tegangannya berubah? Ya, jadi DI dV, turunan arus terhadap beda potensial. Nah, itu adalah 1 per R. Ya. Nah, berarti kita tinggal masukin aja I-nya yang tadi. A kali V tambah BV kuadrat. Masukin ke I itu. Dapatlah R. Bisa nggak cari sendiri? Cobain dulu ya. 2 menit lah. Itu kan tinggal diturunin aja ya. DDV dari AV tambah BV kuadrat. Jadinya kalau AV diturunin jadi apa? Jadi A aja ya. Kalau BV kuadrat turunin jadi apa? 2BV ya. Jadinya 1 per R itu sama dengan A tambah 2BV. Berarti R itu sama dengan 1 per A tambah 2BV. Ya gitu ya. Itu adalah, jadi tergantung fungsi I-nya ya. Tergantung fungsi I-nya. Nah, kalau di sini tampak bahwa hambatan itu bergantung pada beda potensial. Makin besar beda potensial, hambatan makin gimana? Ini makin besar V, R-nya makin kecil. Kan ya, kan berbanding terbalik kan? Nah, tapi bayangin kalau potensialnya itu sangat kecil. Ya, kalau kita tulis bahwa A-nya itu jauh lebih besar daripada V. Kalau V-nya sangat kecil, kan jadi bisa diabaikan ya. Kalau diabaikan, angka yang tadi itu jadi R sama dengan, ini kan habis nih yang 2BV, jadi tinggal 1 per A. Ya, nah, maka hambatan ini mendekati konstan. Ya, jadi kalau misalkan dia V-nya itu sangat kecil, maka si hambatannya atau si R-nya itu dia jadi konstan. Jadi kayak konstan. Gimana? Kenapa? Karena sangat kecil. Karena V-nya, misalkan V-nya 0,000, kan 2B kalau dikali 0,000 gitu kan, dia jadi ada sih sebenarnya nilainya ada, tapi dia diabaikan. Bisa diabaikan terhadap nilai A. Ya, jadi kalau potensialnya jauh lebih kecil ya daripada nilai A. Ya, maka ini R-nya itu seolah-olah konstan. Nanti seolah-olah I-nya itu konstan. R-nya itu konstan. Nah, kalau pada dioda atau transistor, itu kebergantungan arus pada potensial itu rumusnya gini, I sama dengan A kali pangkat A, itu bilangan natural ya, bilangan natural alfa V min 1. Nah, berarti 1 per R kan tadi gimana? DIDV ya. Nah, coba kamu tentukan kalau gini R-nya gimana? Nah, 1 per R kan DIDV ya, artinya harusnya diturunkan terhadap beda potensial. Kok nggak jalan? Ya, jadi 1 per R itu sama dengan DDV dari tadi alfa V min 1 ya. Alfa itu ini ya, koefisien ya. 1 per R sama dengan A kali alfa pangkat alfa
kali V ya. Jadi kan E pangkat alfa kali V diturunin tetap ya, tetap E pangkat A kali V, tapi A-nya, sorry, si alfanya jadi ke depan kan. Kalau min 1 turunin ya 0 ya kan. Nah, jadi ya udah, jadi R sama dengan 1/alfa apa nih? 1/A alfa E alfa V. Nah, coba lihat. Ini bisa juga kita tulis alfa V-nya kita tukar ke atas ya. Jadi apa? Jadi E pangkat min alfa V ya. Nah, jadi gitu kan. Nah, kalau dari sini itu hambatan itu bergantung pada potensial ya. Dan turun sangat cepat ya, karena min kan. Artinya semakin besar potensialnya, berarti hambatannya itu bakal turun semakin cepat ya. Dengan bertambahnya beda potensial. Nah, pada beda potensial yang sangat besar, itu dia bakal mendekati nol. Ya, jadi grafiknya gini nih. Ketika potensialnya makin gede, maka dia itu bakal mendekati nol. Ya. Tapi ketika potensialnya sangat kecil, maka ini mendekati, kalau sangat kecil katakanlah mendekati nol, misalkan V-nya. Jadi E pangkat nol. E pangkat nol berapa? 1 ya. Jadi nilainya ini hampir sama dengan R sama dengan 1/A alfa ya. A alfa. Nah, ini kalau V-nya itu sangat-sangat kecil. Ya, jadi grafiknya kayak gitu. Nah, ini pada transistor ya. Jadi nggak semua ya, nggak semua itu berbanding lurus. Nah, kemudian kita bicara mengenai kebergantungan hambatan pada temperatur atau pada suhu ya. Nah, umumnya resistivitas suatu bahan itu dipengaruhi oleh temperatur ya. Dalam rentang temperatur yang terbatas, biasanya kebergantungan tersebut dinyatakan dalam bentuk linear. Nah, resistivitas temperatur Tc gitu ya, itu artinya adalah temperatur tertentu ya. Dalam Celcius itu dinyatakan dalam Rho sama dengan Rho0 1 tambah alfa kali delta T. Nah, Rho0 ini itu adalah hambatan jenis pada suatu temperatur acuan. Tergantung berapa suhunya sih, tergantung ya, tergantung yang diketahui. Biasanya sih yang dipakai 20 gitu ya, atau suhu kamar biasanya. Nah, Rho0 ini hambatan jenis pada temperatur acuan, pada T0 ya. Sedangkan Rho ini itu adalah hambatan jenis pada Tc. Bisa dipahami ya. Jadi ada Tc, ada T0. Jadi delta T ini itu sama dengan selisih antara Tc dengan T0 ya. Jadi itu adalah delta T, Tc min T0. Nah, alfa itu adalah koefisien temperatur resistivitas ya. Jadi kayak gini, Rho sama dengan Rho0 1 tambah alfa delta T. Nah, tahanan jenis untuk berbagai bahan pada suhu 20 derajat kan kayak gini ya. Ini ada perak, sorry belum kelihatan. Nah, perak 1,59 kali 10⁻8, ada ini alfanya, ini rho-nya, ini alfanya. Ya, artinya dia beda-beda. Ya, ini adalah pada suhu 20 derajat. Jadi perak pada suhu 20 derajat, Rho0-nya segini. Ini Rho0-nya tembaga. Jadi ini Rho0-nya kalau yang dipakai adalah 20 derajat. Nanti misalkan kalau yang dipakai kalau nitanya adalah pada suhu 25 derajat, berarti delta T-nya sama dengan 5. Ini bisa lah ya, ini tinggal masukin doang. Sebuah termometer resistansi yang mengukur suhu dengan cara mengukur besar perubahan resistansi konduktor terbuat dari sebuah platinum serta mempunyai resistansi 50 ohm pada suhu 20 derajat. Nah, ketika direndam pada suhu bejana, resistansinya meningkat menjadi 76,8. Hitung titik lebur dari iridium tersebut. Iridium itu bukan indium. Nah, jadi kan R0-nya adalah 50, T0-nya 20. R akhirnya adalah 76,8. Sedangkan alfanya adalah 3,92 kali 10⁻3. Nah, ditanya adalah suhu akhir kan. Nah, dari persamaan R sama dengan Rho L per A, kan R itu sebanding dengan Rho. Berarti kalau kita ngomongin Rho itu sama dengan Rho0 1 tambah alfa kali delta T,
Berarti R juga sama dengan R0, 1 tambah alfa kali delta T. Karena R itu kan sama dengan rho L per A ya. Rho L per A mana ini nih. Nah, ini kan di soal ini panjang dan luasnya kan nggak berubah. Ya. Jadi hanya bergantung pada rho. Ketika rho-nya berubah, ya R-nya juga berubah. Berarti rumus ini bisa kita ganti dengan rumus ini ya. Karena L sama A-nya kan nggak berubah, nggak jadi variabel. Gitu. Nah, karena R sama dengan R0, ini kalau dimasukin R0-nya, R0 tambah R0 alfa delta T ya. Berarti delta R atau R min R0 itu sama dengan R0 alfa delta T. Berarti delta T itu R dikurang R0 per R0 kali alfa. Ya, jadi R-nya itu tadi akhirnya berapa? 76,8 dikurangi R0-nya tadi 50. Kemudian alfanya adalah 3,92 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini dapatlah delta T-nya adalah 137 derajat. Ini perubahan suhunya. Berarti kalau suhu akhir tinggal ditambah dengan suhu awal ya. Jadi delta T kan T min T0. Berarti T itu sama dengan T0 tambah delta T. Jadinya adalah 157 derajat. Bisa lah ya. Hambatan komersial. Hambatan komersial itu hambatan yang suka dijual. Nah, pada hambatan komersial, nilai hambatan itu dinyatakan dalam kode-kode warna ya biasanya. Biasanya dia nggak ditulis angkanya, tapi dia ditulis dalam bentuk kode. Jadi digit warnanya ini ada macam-macam, kemudian itu menunjukkan digit pertama, digit kedua, digit pengali, dan toleransi. Toleransi itu bicara mengenai bahwa si nilai hambatan ini nilainya tidak tetap ya. Jadi kalau misalkan dia punya toleransi, katakanlah toleransinya 20% gitu. Kemudian kita hitung, misalkan gini, kita hitung ini nilainya 100 ohm, katakanlah gitu. Terus toleransi 20%, artinya berapa? Rentangnya. Dari, nah betul, kayak gitu ya. Jadi toleransi itu menunjukkan rentang nilai sebenarnya gitu. Nilai sebenarnya itu sebenarnya nggak pasti ya antara nilai-nilai tertentu. Nah itu toleransi. Jadi kalau perjanjian warnanya, kalau hitam itu 0, coklat 1, merah 2, dan seterusnya ya. Ini nggak yang ngikutin Mejiku Hibiniu lagi. Jadi susah dihafalnya, jadi nggak usah dihafal. Ini kode-kodenya ya. Ini pangkat min 1 dan min 2 itu karena biasanya dia dipakai di pengali. Kalau dipakai di pengali aja, kalau dipakai di digit pertama, digit kedua kan nggak mungkin nih. Masa hambatannya min 50 gitu kan nggak mungkin. Ya. Nah, hambatan itu nilai gelang pertama, digit pertama, kemudian nilai gelang kedua kali 10 pangkat nilai gelang ketiga. Ya. Contohnya yang ini. Kayak yang ini. Berapa nih? 1 merah, 2 hijau, 3 orange. Itu toleransinya warna apa? Perak ya? Dua lima kali 10 pangkat 3 ya. 25 kali 10 pangkat 3, 25.000. Toleransinya adalah 10%. Nah, berarti nilainya berkisar dari berapa ke berapa? Ya, betul. Dari 22.500 sampai 27.500. Bisa dipahami ya? Ini yang di rumah bisa kan? Bisa, Pak. Apa tinggal apa? Tinggal dikurang? Iya, dikurang dan ditambahin kan toleransi. Jadi dia tuh bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah sebetulnya nilai sebetulnya. Nah, artinya makin makin besar toleransi, makin jelek apa makin bagus?
Makin jelek dong, kan makin gak pasti kita ngerangkainya nanti. Ya kan? Kalau misalkan kita butuhnya hambatan 100 ohm, terus kita punya nih resistor 100 ohm tapi toleransinya 50%. Tapi nggak ada ya toleransi 50% itu rusak itu bukti. Susah itu dipakainya kecuali ada yang nilai R-nya bisa dirubah-rubah ya. Nah, gimana? Ya sama aja dong. Artinya kan bagus jelek itu kan nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Ya kan, ekspektasi kita harus segitu, tapi ternyata dia nilainya makin nggak pasti. Ya, kalau makin pasti kan makin toleransinya makin kecil, berarti kan nilainya makin pasti. Ya kan? Nah, contoh sebuah hambatan memiliki 3 gelang. Gelang pertama orange, kedua hijau, ketiga merah. Ayo, orange, hijau, merah, coba. Nih, itu tabelnya tuh. Ya, jadi yang orange itu 3, yang hijau itu 5, yang merah itu 2. Jadi 35 kali 10 pangkat 2 ya. Itu 3.500. Nah, karena hambatannya tidak memiliki gelang keempat atau gelang keempat tidak berwarna, maka toleransinya jadi 20%. Dengan demikian nilai hambatannya itu sebenarnya berada dalam rentang 20% dari ini kan 3.500 ya. Ini 3.500, berarti kalau 20%-nya itu adalah 700 ya. Berarti kalau 3.500 kurang 700 ya 2.800. Kalau 3.500 tambah 700 ya 4.200. Jadi antara 2.800 sampai 4.200 ohm atau kilo ohm. 2,8 kilo ohm sampai 4,2 kilo. Nah, berikutnya kita bicara mengenai hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff 1 dulu lah. Kirchhoff 2 kayaknya burung nggak tahu. Nah, misalkan nih di suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik itu muatan mengalir ya, masuk pada sebagian cabang dan muatannya mengalir keluar pada sebagian cabang yang lain ya. Nah, karena yang namanya muatan itu kan kekal ya. Artinya muatan yang masuk itu harus sama dengan muatan yang keluar ya. Jumlah muatan yang masuk ke titik percabangan itu harus sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik percabangan. Jadi sigma Q masuk itu sama dengan sigma Q keluar ya. Nah, Q masuk berarti kan Q masuk 1 tambah Q masuk 2 tambah Q masuk 3 dan seterusnya. Kemudian yang Q keluar 1 tambah Q keluar 2 tambah Q keluar 3 dan seterusnya. Dan jika muatan keluar pada dan masuk tersebut dicatat dalam selang waktu, maka sisi kiri dan kanan persamaan itu sama-sama dapat dibagi dengan delta T. Jadi kan gini ya, QM1, QM2, QM3 per delta T, QK1, QK2, QK3 per delta T. Delta T-nya kan bisa kita pisahin ya masing-masing. Jadi QM1 per delta T, QM2 per delta T, dan seterusnya. Kalau Q per delta itu apa? Arus ya, I ya. Jadi I masuk 1 tambah I masuk 2 tambah I masuk 3 sama dengan I keluar 1 tambah I keluar 2 tambah I keluar 3 dan seterusnya. Jadi jumlah I yang masuk itu harus sama dengan jumlah I yang keluar, gitu ya. Itu adalah hukum Kirchhoff 1. Jadi pada suatu percabangan dalam rangkaian listrik berlaku jumlah arus yang masuk atau IMAS itu sama dengan I ke. Jadi IMAS sama dengan I ke, I masuk sama dengan I keluar. Kalau di gambar ini berarti I1 tambah I2 tambah I4 sama dengan I3 dan I5. Contoh, perhatikan gambar di atas, pada titik P dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. 2 masuk, 2 keluar. Jika diketahui I1 6 ampere, I2 3 ampere, I3 7 ampere, berapakah I4? Betul. 9 kurang 7 aja ya. Itu ya Putri ya.
yang masuk kan jangan lupa ya, IMAS sama dengan IKE. Jadi teh IMAS sama dengan teh IKE. I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4. Jadinya 6 tambah 3 sama dengan 7 tambah I4. Berarti I4 adalah 2 ampere. 2 ampere keluar ya. Karena lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, yang diketahuinya berarti udah pasti ini sisanya keluar. Sini ada yang nggak mau nanya nggak?